Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syarat kebaikan seorang hamba adalah bagaimana dia memperbaiki agamanya. Dan kebaikan agama seseorang tergantung bagaimana dia mempelajari tentang tata cara ibadah dan mengenal agama Islam tersebut. Karena hal itulah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, barang siapa yang Allah ingin orang itu mendapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kebaikan ukhrawi ini banyak, selamat dari neraka, mendapat surga, mendapat catatan amal dengan tangan kanan, diberatkan amal timbangan ibadahnya, diringankan timbangan dosanya. Itu semua kebaikan-kebaikan ukhrawi. Atau kebaikan duniawi seperti urusan harta, kesehatan, kemakmuran, makmur, terjaga dari mara bahaya, aman dari gangguan. Itu semua kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Nabi bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, yufaqihu fiddin. Niscaya Allah akan memberi dia pemahaman akan agama. Artinya, kalau Allah ingin orang itu mendapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, pasti Allah mudahkan dia untuk memahami agama. Dengan cara apa? Disenangkan dia dengan majelis ilmu. Dimudahkan langkahnya untuk datang ke ulama, bertanya akan hal-hal yang tidak dia ketahui dalam urusan agamanya. Baik itu ibadahnya, baik itu pekerjaannya sudah sesuai syariat apa tidak, baik itu tentang akhlak kesehariannya, itu dia akan gampang tanya kepada ulama. Yang mana dengan dia mengetahui agama tersebut, maka itu menjadikan kebaikan dalam ibadahnya. Kalau sudah ibadahnya baik, maka dosa dia diampuni. Dosa inilah penyebab seseorang itu banyak sumpahnya, banyak susahnya. Dosa inilah yang menyebabkan orang itu seret rezekinya. Sehingga dengan amal dia yang diterima karena sesuai dengan ilmu syariat, maka dosa-dosa dia gugur. Penyebab dia itu mengalami kesulitan akan hilang. Karena tadi dosa ini yang harus kita hilangkan. Dan itu tidak cukup dengan istighfar. Banyak orang istighfar terus, tapi sholatnya salah terus, kayak apa bisa hilang itu dosa? Istighfar terus, tapi masih tidak tahu haknya anak, haknya istri, kayak apa bisa jadi baik? Sehingga dalam hal ini istighfar penting, tapi menghilangkan penyebab-penyebab dosa itu juga sangat penting. Walhamdulillah. Kembali kita melanjutkan kepada sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, kira masuk kepada sesi akhir, yaitu sunnah-sunnah dalam tahiyat.
disebutkan sunnah di dalam tahiyat awal itu duduknya iftirash. Duduk ketika kita seperti antara dua sujud itu namanya iftirash. Kemudian ketika duduk tersebut, ya, kedua tangan diletakkan di atas paha di ujung, artinya dekat lutut. Dalam keadaan tangan kiri tetap terbuka dan tangan kanan ini menggenggam kecuali telunjuk dan jempol. Disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim seperti angka 53. 53 gini. Ini 5 ya, ini 3. 53. Jadi model gini. Nah, jarinya model gini. Sebagian langsung gini. Jadi ini masuk, ada juga. Di dalam Sahih Muslim sebutkan model gini. Nah, itu sunnahnya ketika dia duduk di tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tangan kanan nggak langsung gini ya, tapi dia gini dulu, baru kemudian demikian. Nah, kemudian disunnahkan juga untuk menambah di dalam baca tahiyat. Itu apa? As-shalawatut thayyibatu lillah. Itu hukumnya sunnah. Wajibnya itu at-tahiyyatu lillah, wajibnya. Tapi kalau sampean mulai kecil sudah baca yang sunnah, ya jangan ditinggalkan. Itu subhanallah didikan orang tua ya. Kita ngamalkan sunnah itu dari dulu. Nah, sehingga tambahan yang sunnah dalam tahiyat akhir itu kalimatnya cuma 5. Pertama, at-thayyibatul, al-mubarakatus, sholawat, ya, al-mubarakatus, sholat thayyibat, itu terserah. Memang yang sering kita baca itu al-mubarakatus, sholawatut thayyibat. Tapi ada juga yang thayyibat di awal, ada redaksinya ada. Jadi kalau yang sudah sering pakai yang biasa itu sudah pakai. Yang keempat, menambah alif lam di dalam assalamu alaika. Yang wajib cuman salamun alaika. Ya. Terus yang kelima, membaca alif lam dalam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Wajibnya itu salamun alaina. Enggak usah alif lam. Tapi sunnah menambah alif lam. Di sini ada 5 yang sunnah. Ya, bacaan al-mubarakat, as-sholawat, at-thayyibat, alif lam di dalam assalamu alaika dan alif lam di dalam assalamu alaina. Nah, itu dalam bacaan. Kemudian adapun kalimat syahadat itu sudah patokannya wajib sudah itu. Dan yang perlu diperhatikan, tasydid jangan dihilangkan. Contoh nih, asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian asyhadu an la ilaha illallah. Gak sah tahiyatnya. Artinya wajib dia ulangi. Karena non sukun ketemu lam itu idgham bila gunnah. Harus idgham kan, enggak boleh idhar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian orang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak boleh. Karena menghilangkan tasydid. Kalau tanwin diidghamkan ada tasydid. Tapi kalau dia idharkan ini salah karena tanwin ketemu ra itu bukan idhar, tapi idgham bila gunnah. Idgham tapi enggak ada gunnah. Sehingga ada tasydid di situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada. Nah, itu syahadat sampai situ aja ya. Jadi arti tahiyat akhir itu sampai kalimat syahadatain. Itu tahiyat akhir. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya, kalau ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, pas ucapan asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah, ini telunjuk tegak. Illallah. Ya, enggak perlu terlalu, tapi yang biasa. Illallah. Sambil mata yang sebelumnya memandang tempat sujud berpindah ke ujung telunjuk. Sampai kapan? Sampai telunjuk itu turun. Kapan turun?
sebelum salam. Salam turun, barulah pandangan kembali ke depan. Nah, itu, ya. Selama ini berdiri tegak, maka pandangan ke ujung jari telunjuk. Itu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian di tahiyat awal juga ada sholawat, hukumnya termasuk sunnah ya, karena tahiyat awal itu sunnah. Ya, sholawat di tahiyat awal itu masuk sunnah juga. Dan tetap disunahkan sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Kalau memang waktunya sempit, cukup wa alih, selesai. Makruh gak baca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal. Karena sebagian ulama bilang gak disunahkan di tahiyat awal kepada keluarga Nabi karena waktunya sempit lah. Ya, cuma nambah wa alih apa yang sempit. Bahkan disebutkan Nabi melarang dalam hadis kita ini bersolawat dengan solawat yang mandul. Nabi bersabda, la tusallu alayya as-salat al-batra. Janganlah kalian membaca solawat kepadaku dengan solawat yang mandul. Sahabat tanya, wa mas sholatul batra ya Rasulullah? Kayak apa solawat yang mandul itu, wahai Rasul? Nabi menjawab, itu kalian bersolawat kepadaku, tapi tidak pada keluargaku. Itu. Sehingga dalam hal ini, usahakan ada solawat kepada keluarga Nabi, walaupun sebagian ahli fikih bilang gak sunnah di tahiyat awal. Tetap kita baca, karena gak sampai menghabiskan waktu banyak. Cukup wa alih, selesai. Kalau memang Anda pengen cepat-cepat, wa alih, selesai. Ya. Adapun di tahiyat akhir, itu sunnahnya duduknya iftirash. Itu duduk yang sering kita lakukan ketika tahiyat akhir. Nah, tawarruk ya, maaf, duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir. Kata ulama mengatakan duduk seseorang yang paling utama di luar sholat itu duduk iftirash atau tawarruk. Karena itu duduk seorang hamba. Sila kayak gini itu nomor sekian. Ya, cuman kita karena sering sila, nyaman. Kalau sila itu enak duduknya itu. Nah, padahal aslinya itu yang sunnah itu tawarruk atau iftirash. Kenapa? Ada tawadhu. Di situ menunjukkan ada tawadhu, dan itu duduknya seorang hamba. Bahkan disebutkan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, beliau itu semasa hidupnya ya, sering kali duduk itu duduk tawarruk. Kenapa? Karena merasa ada di hadapan Allah setiap waktu. Gak cuma waktu sholat. Kalau kita kan merasa di hadapan Allah waktu sholat aja. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau dalam sholat, mau di luar sholat, Allah bersama kalian. Sehingga orang yang merasa demikian, meyakini ayat itu dengan sepenuh hati, dia akan merasa dekat dengan Allah terus. Sehingga duduk macam-macam gak berani, selonjor gak berani, nih ada Allah, malu selonjor. Sehingga dia duduknya duduk yang sopan, tawarruk atau iftirash. Nah, sunnah selanjutnya sama kayak di iftirash ya, yaitu kedua tangan diletakkan di atas paha mendekati lutut, kemudian tangan kiri tetap terbuka, tangan kanan menggenggam. Nah, kemudian untuk tambahan untuk tawarruk, untuk tahiyat akhir, itu disunnahkan sunnah ab'ad membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Alias, kalau orang itu di tahiyat akhir gak membaca sholawat kepada keluarga Nabi, sengaja atau lupa, sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Karena sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu masuk sunnah ab'ad,
sunnah yang mendekati wajib. Bahkan pendapat Imam Syafi'i di pendapat yang pertama itu qaul qadim. Pendapat beliau ketika di Irak namanya qaul qadim. Itu hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Bahkan nggak sah sholat kalau nggak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Tapi itu dirubah oleh beliau sendiri pada pendapat yang jadid, pendapat baru ketika beliau sudah bermukim di Mesir. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat itu rukun, tapi macam-macamnya terserah kita. Yang sunnah adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun pakai sayyidina bagaimana Ustaz? Hukumnya sunnah. Ya. Karena sayyidina itu artinya junjungan kami. Dan tidak benar kalau ada yang mengatakan sayyid itu hanya untuk Allah. Tidak. Allah sendiri menggunakan kalimat sayyid itu dalam Al-Quran untuk Nabi Yahya. Nabi Yahya disebut oleh Allah Ta'ala sayyid. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas sholihin. Allah nyebutkan Nabi Yahya, Allah nyebutkan wa sayyidan, dan dia seorang sayyid. Maka ketika Nabi Yahya dilabeli oleh Allah sayyid, maka pimpinan para nabi, Nabi Muhammad lebih pantas untuk diberi gelar sayyid juga. Nabi Yahya diberi gelar sayyid, kenapa Nabi Muhammad gak boleh? Sehingga dari sini menggelari Nabi Muhammad dengan sayyidina itu sangat pantas dengan kedudukan beliau. Ya. Dan arti sayyid ini banyak. Di antaranya adalah majikan atau tetua kami, junjungan kami. Ya. Adapun sebagian orang mengatakan tidak boleh mengatakan sayyid di dalam sholat dengan hadis kata mereka nih, la tusawwiduni fi sholat. Nah, itu secara bahasa sudah salah. Karena sawwal yusawwidu itu bukan dari kata sayyid, bukan. Ya, itu sudah salah dari sisi bahasa. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya membaca doa setelah tahiyat, setelah membaca sholawat, membaca doa. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah lepas dari berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adabin nar, dan dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Itu Nabi disebutkan hampir tidak pernah meninggalkan doa tersebut setelah beliau membaca sholawat di tahiyat akhir. Ya, ini menunjukkan doa ketika habis tahiyat akhir itu sebelum salam sangat dianjurkan. Karena itulah ada riwayat yang lain tambahan-tambahan doa sebelum salam tersebut. Di antaranya Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada lagi tambahan lagi, Rabbi inni dhalamtu dhulman kabiran katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan itu yang dari Nabi. Boleh Anda menambah doa-doa sendiri sumpama asal bahasa Arab. Ya, kalau doa di dalam sholat
silahkan dipanjatkan, yang penting bahasa Arab. Ustaz, saya mau pakai bahasa Indonesia Ustaz. Boleh, tapi di hati. Jangan diucapkan. Boleh, tapi di hati. Ya. Tapi kalau di dalam sholat diucapkan, harus pakai bahasa Arab. Ini doa ini sangat penting. Ada beberapa tempat yang dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Di antaranya adalah ketika sujud. Sujud itu waktu doa. Sujud kapan Ustaz? Kapanpun. Tidak identik dengan sujud terakhir. Ya. Karena sebagian orang kadang-kadang ditentukan sujud terakhirnya, tidak. Sujud itu di pertama, kedua, ketiga silahkan. Ya. Tapi tadi melihat kalau memang jamaah itu banyak yang sepuh, yang ini, maka jangan diperlama sujudnya. Artinya kalau Anda mau memperbanyak doa, sholat sendirian, qobliyah bisa, ba'diyah bisa, atau dia sebagai makmum silahkan. Imam sudah duduk tahiyat akhir, dia masih lanjut doa, silahkan. Yang penting sebelum imam salam, dia sudah tahiyat akhir. Jangan kelamaan sampai tidur, repot lagi, bisa batal sholat. Ya, kelamaan doa. Ya. Sehingga dalam hal ini, disunahkan doa waktu sujud. Yang kedua, ketika sebelum salam, itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian sebelum seseorang itu salam, maka sunnah dia menurunkan jari. Jari yang telunjuk ini sunnah diturunkan. Sebagian lagi tetap jari tidak diturunkan, tetap. Nah, kemudian untuk seseorang ketika salam itu disunnahkan sebelum dia menoleh ke arah kanan untuk memandang depan. Memandang depan. Mengucapkan assalamualaikum itu belum noleh masuk. Kapan nolehnya? Ketika warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya sampai batas mana Ustaz? Sekiranya orang belakang bisa lihat pipi Anda. Sekiranya orang belakang Anda lihat pipi Anda. Nah, ketika salam pertama dia menoleh ke kanan, kemudian dia kembali ke posisi Assalamualaikum warahmatullahi. Sama tadi. Kemudian niatkan ketika dia salam ke kanan itu, niatkan kalau sendirian ya, untuk bersalam kepada seluruh malaikat, seluruh mukmin bangsa jin dan manusia sebelah kanannya. Niatkan, maka Allah akan menyampaikan salam Anda kepada seluruh mereka. Kiri pun sama, jika noleh ke kiri, niatkan untuk mengucapkan salam kepada seluruh malaikat, mukmin, jin dan manusia sebelah kiri. Nah, kalau Anda jadi imam, tambahkan untuk mengucapkan salam kepada para makmum. Nah, untuk makmum bagaimana? Untuk makmum, dia disunahkan salamnya itu setelah imam salam kedua. Sunahnya salamnya makmum itu ketika imam selesai salam kedua. Dan niatnya sama kayak imam tadi itu. Ya, cuman pada tambahan. Kalau dia sebelah kanan imam, pas dia noleh ke sebelah kiri atau salam kedua, dia sambil niat menjawab salam imam. Waktu dia salam kedua tadi, dia niat menjawab salamnya imam. Niatkan. Karena itulah usahakan salamnya makmum setelah selesainya salam imam. Nah, untuk yang sebelah kiri imam, berarti ketika dia salam pertama, dia juga meniatkan menjawab salamnya imam. Karena dia sebelah kiri imam. Jadi pas dia noleh kanan, sekalian dia niat menjawab salam. Tidak disunahkan ucapan wabarakatuh.
Ya, kecuali menurut Imam Ibn Hajar waktu sholat jenazah. Yang Romli tetap jenazah pun nggak ada sunnah wa barakatuh. Artinya selain jenazah nggak ada ucapan wa barakatuh. Jenazah pun itu masih khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan sunnah, Imam Romli bilang tidak sunnah. Tapi yang pasti sunnah wa rahmatullah. Yang pasti sunnah wa rahmatullah. Yang wajib assalamualaikum. Ya. Kemudian haram. Haram bagi orang habis salam pertama dia hadas untuk salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Buang angin dia. Haram salam kedua. Ustaz, ini saya ini jadi makmum Ustaz. Kebelet Ustaz. Imam gak salam-salam dari tadi. Kayak apa? Kalau saya ngikutin imam bisa batal tengah jalan. Niat mufarokoh. Saya niat mufarokoh dari imam. Salam sendiri. Walaupun imam belum salam, salam sendiri sampean. Tapi tadi ya, makruh buang angin tengah-tengah orang banyak. Apalagi dalam sholat, Pak. Ya. Dan makruh, ya, kalau ada orang buang angin, diketawain, itu makruh. Termasuk adab yang gak baik. Jika ada buang angin, kita teliti. Siapa nih? Wah, ini nih, wah, bikin rame. Ya. Adabnya apa? Tasomam, pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Pura-pura nggak ngerti. Itu adabnya. Biar apa? Biar dia nggak malu. Jadi orang-orang nggak ngerti. Oh, tulis semua ini. Terus saya keras betul tadi suaranya. Bukan tulis semua. Pura-pura nggak denger. Itu adab. Imam Hatim Al-Asom. Beliau itu digelari Al-Asom yang tuli. Padahal nggak tuli. Imam Hatim Al-Asom ini ulama besar. Ya. Penyebab beliau digelari Al-Asom tuli itu gara-gara pernah masuk ke suatu toko. Di toko itu beliau masuk. Nah, tahu-tahu ada seorang perempuan muda ikut belanja. Dan dia buang angin keras betul. Malu, aduh, ada laki-laki ini kayak apa? Akhirnya yang penjual bilang, Pak, mau beli apa? Dia diam. Pak, diteriakin. Oh iya. Oh tuli, kata yang pemudi. Oh tuli, aman aja, gak denger dia. Itu sampai wafat. Menjaga beliau, Yahanu Tuli itu sampai wafat. Demi satu perempuan. Ya apa perempuan ini biar gak malu. Dia pura-pura tuli sampai wafat, bayangkan. Sebelumnya gak wafat, gak tuli. Tapi gara-gara menjaga satu hati perempuan tadi. Beliau pura-pura tuli sampai wafat. Jika orang kampung bilang, oh barusan tuli ini, kemarin aman aja. Coba, menjaga satu perasaan perempuan. Pak. Sehingga beliau dapat gelar tinggi itu gara-gara menjaga satu perasaan. Ya Pak, jaga perasaan Pak. Ya Allah. Ya, akhlak Islam itu Masya Allah. Ya. Jadi digelari Al-Asom yang tuli gara-gara pura-pura tuli menjaga hati seorang perempuan. Nah ini akhlak mereka. Nah, kemudian termasuk yang sunnah ketika dia salam yang pertama itu niat di hati, niat keluar dari sholat, niatul khuruj minas sholat. Tapi ingat, niat keluar dari sholat ini jangan sebelum salam, bisa batal sholat Anda. Niatnya itu ketika salam atau setelah salam agar aman. Tapi kalau Anda khawatir, ya nggak usah sudah. Daripada sampean batal, mending nggak usah niat itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian diantara sunnah kembali, sekarang sunnah setelah sholat. Yang pertama adalah tetap pada posisi duduk, tidak berpindah. Ini termasuk sunnah yang mulai jarang yang ngamalkan. Habis salam cari sandaran misalnya. Mana sandar yang enak?
cari tiang-tiang terdekat lah. Padahal sunnahnya itu tidak beranjak dari tempat sholat. Dalam suatu hadis, makna yang artinya, ya, sesungguhnya orang yang sholat itu senantiasa di dalam sholat selama dia masih di dalam sholat, tempat sholatnya. Artinya Allah anggap dia tetap sholat walaupun sudah salam. Bahkan dalam suatu hadis, malaikat itu senantiasa mendoakan orang yang habis sholat selama dia tidak berpindah dari tempatnya, tidak berhadas, dan tidak berbicara urusan dunia. Habis sholat 3 ini Anda tinggalkan, nggak berpindah, nggak berhadas, nggak berbincang urusan duniawi, malaikat mendoakan Anda terus. Apa doanya malaikat? Dalam hadis disebutkan, taqul, itu mereka mengatakan, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Terus dibaca. Sampai kapan? Sampai Anda pindah. Sampai Anda berhadas. Sampai Anda ngomongin politik. Soal ngomongin politik Pak, jangan. Sampai Anda ngomongin duniawi. Baru malaikat gak berdoa lagi. Ada seorang ulama mengatakan, jika engkau mendapatkan banyak kesulitan hidup, dan engkau nggak tahu dosa apa yang sudah engkau perbuat sehingga sulit seperti ini, maka kata beliau, sering-sering engkau duduk lama setelah sholat untuk mendapatkan istighfarnya malaikat untuk engkau. Bisa jadi istighfar mereka itu melebur dosamu yang engkau nggak bisa istighfar untuk dosa itu. Nah ini penting, ya. Kadang-kadang orang kalau banyak sumpek habis sholat duduk aja di tempat sholatnya, guys. Walaupun imam sudah sudah doa, tetap aja lanjut. Kenapa? Mencari istighfarnya malaikat. Ustaz, kapan seseorang makmum ini boleh untuk berpindah? Minimal ketika imam habis doa. Kalau habis doa itu silahkan Anda berpindah, silahkan. Ustaz, saya mau silau, Ustaz. Kalau ini waktunya sempit, boleh Anda mundur dikit. Yang teman maju dikit, Anda mundur dikit, ya, untuk biar bersila, silahkan. Tapi pindah jangan. Pindah jangan. Sampai kapan? Sampai imam berdoa, silahkan. Gak makruh lagi. Kata ulama, kalau sebelum doa makruh. Ya, berpindah dari tempat sholat sebelum imam berdoa makruh. Adapun untuk imam, sunnah bagi imam setelah dia salam, ya, untuk menghadap sebelah kanannya, sebelah kanan. Itu kalau makmumnya orang umum. Tapi kalau makmumnya murid sendiri atau anak-anak keluarga sendiri, sunnah ngadep mereka. Jadi berlawanan arah kiblat, ya. Dan itu posisi tetap imam ngadep sana, tetap walaupun waktu doa. Sebagian orang waktu doa ngadep kiblat lagi, ya enggak apa-apa. Cuman afdolnya posisi tetap sebelah kanan. Ustaz, kan doa kan harus ngadep kiblat. Iya, kalau Anda bukan di posisi sunnah. Kalau posisi sunnah, tetap Anda di posisi sunnah itu. Saya kasih contoh nih. Khotib khutbah. Ngadep mana khotib khutbah? Ngadep kiblat apa malin kiblat? Malin kiblat. Doanya kayak apa? Tetap ke jamaah, bukan ke sana doanya. Allahumma fir lil muslimin, tetap ke jamaah. Kenapa? Karena posisi dia yang paling utama menghadap jamaah, bukan menghadap kiblat. Sama, imam habis sholat, sunnahnya menghadap sebelah kanan. Sehingga ketika dia berdoa tetap sebelah kanan. Ya. Boleh menghadap kiblat, boleh, tapi afdolnya dia nggak berubah dari posisi itu. Apa? Posisi menghadap sebelah kanan. Nah, seperti itu sunnahnya. Nah, kemudian ada dzikir-dzikir, ya, yang dianjurkan, yang dini menjadi amaliyah Nabi Muhammad SAW.
seperti istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dengan berbagai macam siwah. Astagfirullahaladzim, boleh. Astagfirullah yang panjang boleh, yang pendek boleh. Ya, insyaallah akan kita bahas untuk urusan zikir sunnah-sunnah setelah sholat yang akan datang pertemuan insyaallah. Nah, sebagai paripurna majelis ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kita lupa Pak, karena begini yang itu kan. Itu daripada tadi itu gimana Pak? Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita kan sholat berjamaah, terus imam salam panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kita makmum gimana Pak? Apa ikuti imam tadi apa cukup kita sendiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja. Kita ikuti imam sekarang begini Pak. Kita ikut gimana Pak? Apakah kita ikut kita aja atau ikut imam? Ya. Kemudian mereka kita harus mengamalkan kepada malaikat dan para nabi dan para mukmin manusia. itu dia diakhiri apa? Apa kita menjawab salam imam? Hati kita tadi sampaikan kepada malaikat pada itu juga ada caranya. Oh ya. Sudah. Ya. Yang pertama masalah untuk kalau lupa pas dia ingat, kapan dia ingat langsung posisi tangan berubah, posisi tangan langsung berubah ya. Bahkan istilahnya untuk letak tangan itu pas ngepres ini, maaf ya, bukan seperti ini, bukan di pangkal paha tapi deket lutut ya. Kalau memang dia lupa nggak dapat sunnah, kapan ingatnya langsung dia ambil posisi. Lupa nggak genggam, langsung genggam. Nah, walaupun istilahnya sudah dekat salam baru ingat, tidak apa-apa. Karena sunnah itu kalau memang lupa sunnah diqodho. Kalau sholat ya, sholat kita contoh kebiasaan tahajud atau enggak tahajud, sunnah diqodho. Kapan? Waktu duha. Habis sholat duha, tahajud. Kenapa? Menjaga istiqomah lebih penting. Nah kalau kita kebiasaan sih gampang, akhirnya nggak istiqomah lagi. Jadi untuk menjaga istiqomah itu kalau pas ketinggalan kita qodho. Nggak sempat duha Ustaz, tadi ada acara. Qobliyah duhur, habis qobliyah duhur, sholat duha. Niat qodhoan. Usolli sholat duha qodhoan. Ya, pahalanya insya Allah sama, asal tadi niatnya harus jelas. Nah, sunnah yang ketinggalan atau gak sempet atau terlambat, maka susul dia semampunya Anda. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam salam itu tidak dianjurkan kita ngikutin salamnya imam kalau salah. Bahkan semua kesalahan yang terjadi pada imam tidak boleh diikuti. Karena patokannya dalam kaidah fikih, imam yang salah nggak boleh diikuti kesalahannya. Imam berdiri rakaat kelima, nggak boleh sampai ikut, batal. Ngerti imam berdiri kelima, batal ikut. Ustaz kan harus ikut imam, ikut kalau benar. Kalau pas salah nggak boleh ngikutin. Ya, nggak boleh ngikutin. Nabi pernah bersabda dalam urusan kepemimpinan ya. Kata Nabi, innamat tha'ah fi ma'ruf. Kewajiban patuh pada pemimpin itu selama perintahnya urusan kebaikan. Urusan yang salah nggak boleh. Bosnya nyuruh buka aurat, nggak boleh nurut. Wah nggak dibayar Ustaz, Allah yang ngasih rezeki bukan dia. Allah yang ngasih rezeki. Kadang-kadang maaf, pakaian karyawati itu banyak yang nggak sesuai syariat. Alasannya dari bosnya haram, nggak boleh patuh pada model kayak gini, nggak boleh. Nah, kenapa? Innamat tha'ah fi ma'ruf.
Ketaatan itu hanya pada kebaikan saja. Terus kemudian dalam hal ini juga sama. Imam pakai wabarakatuh, makmum nggak perlu ikut. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Terus yang ketiga tentang apa tadi itu? Oh iya, salam. Itu salam sekali ya, sekali niat. Kalau Anda memang sebagai makmum, maka tambahi menjawab salam imam. Tambahi. Kalau sebagai imam atau Anda sholat sendirian, nggak perlu jawab salam. Tapi kalau Anda sebagai makmum, niat untuk bersalam kepada malaikat, mukmin manusia, mukmin jin, dan niat menjawab salam itu. Niat itu bisa digabung dengan bisa ribuan niat bisa. Ya. Karena Allah itu membalas Anda dengan niat Anda, bukan dengan amal. Kok bisa, Ustaz? Saya kasih contoh. Kita beramal berapa tahun? Anggap kita sampai umur 80 tahun. Ya, kita ini beramal cuma 80 tahun. Itu belum maksiatnya itu. Tapi Allah ganjar dengan syarat kita husnul khotimah. Allah ganjar kita dengan surga selama-lamanya. Kalau hitung-hitungan, harusnya kita di surga cuma 80 tahun. Ibadahnya cuma segitu kok. Mengapa Allah kasih kita surga selama-lamanya? Karena kita niat. Kalau saya diberi umur 1.000.000 tahun, tetap saya sholat tiap hari. Tetap saya Ramadan puasa kalau Ramadan. Walaupun 1.000.000 tahun umur saya. Karena niat seperti itu, Allah kasih dia surga selama-lamanya. Orang kafir. Kufurnya dia, kafirnya dia cuma 100 tahun. Kalau dia umur 100 tahun. Tapi Allah ganjar neraka selama-lamanya. Kok bisa? Karena dia sudah niat di hati. Kalau dia kasih umur 1.000.000 tahun, kufur terus. Dia kufur terus. Karena itulah Allah kasih ganjaran menurut niatnya. Dari sini penting. Ya, sebelum kita itu beramal, pasang niat yang baik. Anda hadir ke masjid, hadir ke majelis, keluar dari rumah. Kalau dari rumah itu harus ada niat. Niat ngapain? Cari angin aja, Ustaz. Kalau di rumah kipas angin banyak, nggak usah keluar sampean. Kalau cuma nyari angin. Nyari apa keluar rumah? Oh, mau nyebarkan salam. Bagus, silahkan. Nyebarkan salam. Kalau di rumah nggak bisa saya salam. Kalau keluar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Bagus. Nabi merintahkan nyebarkan salam. Kalau ada juri di jalan, Ustaz, saya mau inggirkan. Bagus, niatkan itu. Kalau ada kemungkaran, saya mau cegah. Bagus, niatkan. Sumpama nggak nemu Anda orang yang Anda salami, nggak nemu duri di jalan untuk Anda inggirkan, Anda dapat pahala karena sudah niat. Ini niat keluar rumah loh ya. Ya apa niat yang lain? Karena itulah mukmin itu harus pintar ngolah niat. Ya. Sedekah, niat yang banyak, jangan cuma satu. Perbanyak niat. Karena Allah membalas dengan niat bukan dengan amal. Amal cuma satu. Banyak orang cium tangan orang tua tapi nggak niat, nggak dapat pahala. Coba dia niat berbakti, niat nyenengkan orang tua, niat mengamalkan perintah Nabi, niat ngikutin para salafun soleh, pahalanya banyak karena niatnya banyak. Seperti itu ya. Pertanyaan lain? Oh ya. Salam. Salah sesuatu kadang lupa berniat kan bingung mau niat apa. Kalau tadi kalau kita mau keluar rumah misalnya jalan dan sebagainya kan terlintas kita sudah berhadapan dengan masalah itu. Ya, pertama Anda niatkan satu aja dulu yang isinya Anda ngerti. Habis itu ketika Anda sudah nggak bisa lagi nyebutkan niat, Anda niatkan gini, wa nawaitu ma nawa bihi salafuna sholihun. Dan aku berniat dengan yang sudah diniatkan orang-orang salaf soleh.
maka semua niat mereka Anda dapat. Semua niat mereka Anda dapat. Wa nawaitu ma nawabihi salafunas sholihun. Tapi satu, Anda dulu niatkan apa yang penting. Baru sisanya Anda serahkan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana niat salafus soleh itu yang saya siapkan semua. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang memiliki niat solihat di setiap gerakan dan setiap kediaman kita. Dan Allah memberikan keberkahan dalam setiap perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan da'ima wa akhil anfiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.